Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini saya mau bahas lagi soal-soal asli UTBK SNBT 2023 mengenai pengetahuan kuantitatif ya. Ini adalah soal asli, berarti udah keluar ya di gelombang 1 ya. Jadi teman-teman bisa dipelajari ya seperti video-video saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya punya 3 soal ya, 3 soal aja jangan banyak-banyak. Ini video singkat aja untuk cemilan ya. Jadi di sini soal mengenai sapi ya. Terus kedua mengenai bilangan, yang ketiga mengenai fungsi. Ya, nanti akan saya bahas satu persatu, tapi sebelumnya silakan teman-teman yang mau ikut program fokus ujian mandiri bersama saya di sini ya. Untuk persiapan ujian mandiri UTUL UGM, SIMAK UI dan ujian-ujian mandiri lainnya. Ada rumpun saintek dan soshum ya, periode waktu lesnya tanggal 5 Juni sampai 3 Juli, kuota terbatas. Ada mata pelajaran dasar, mata pelajaran saintek, mata pelajaran soshum, dan di sini ada link pendaftarannya, silakan teman-teman bisa join ya. Karena sayang banget kalau nggak ikut program ini karena fasilitasnya lumayan. Di sini ada konsultasi via grup WA, bebas ya teman-teman, silakan mau konsultasi soal apa aja. Kemudian yang kedua ada modul, ada akses rekaman Zoom dan juga pembelajaran 8 pertemuan. Dan di sini ada testimoni dari teman-teman kita tahun lalu yang juga ikut program ini dan lolos di Universitas Indonesia dan UGM. Ya, silakan teman-teman bisa cek linknya ada di deskripsi video ini. Oke, yuk sekarang kita bahas nomor 1. Dalam waktu 10 hari, sapi A dapat memakan rumput seluas 30 hektar. Oh, banyak ya. Dan dalam waktu 6 hari, sapi B dapat memakan rumput seluas 25 hektar. Jika kedua sapi memakan rumput seluas 129 hektar bersamaan, waktu yang dibutuhkan berapa hari nih gitu ya. Nah, di sini perlu dibutuhkan apa ya? Salah satu konsep mengenai fisika ya, sedikit tapi nggak apa-apa. Kecepatan dikali waktu itu kalau di fisika adalah jarak ya, jarak tempuh ya. Kalau dalam hal ini itu adalah apa? Jumlah rumput yang dimakan ya. Kecepatan ini maksudnya kecepatan makan ya, kecepatan makan si sapi itu. Ya, jadi di sini saya cari kecepatan makan. Nah, ini dalam tanda kutip ya, karena bukan kecepatan yang makna fisis ya. Paham ya teman-teman maksudnya ya. Jadi sapi itu bisa makan 3 hektar dalam 1 hari gitu maksudnya. Ya, 30 saya bagi 10. Ya, kalau kecepatan kan berarti jumlah rumput yang dimakan dibagi waktu ya. 30 hektar saya bagi 10. Kemudian kalau yang B kan di sini memakan rumput seluas 25 hektar dalam 6 hari ya. Jadi saya tulis gini aja. 25 hektar per 6 hari. Ini kan nggak bisa dibagi ya. Biarkan aja. Kalau tadi kan bisa ya, 30 dibagi 10. Ini nggak bisa ya, diamin aja. Nah, berikutnya kalau sapi A dan sapi B bareng ya kan, berarti kan kecepatannya dijumlah ya. Kecepatan makan sapi A dan sapi B kalau bareng-bareng berarti dijumlah 25 per 6 tambah 3 hektar per hari gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau makan rumputnya 129 hektar, nah berarti waktunya berapa? Waktu kan berarti jumlah rumput yang dimakan dibagi kecepatan. Ya udah, langsung saya bagi aja tuh 129 ya. Ini 129 saya bagi dengan ini dia ya. Ini belum saya hitung sih ya, biarkan aja gini dulu. Dibagi seperti ini. Nah, berikutnya ini mau saya jumlahkan dulu ya, 25 per 6 tambah 3. 3 itu adalah 18 per 6 ya, 18 per 6. Terus berikutnya saya jumlahkan ini. Jadi ini 25 tambah 18 itu adalah 43 per 6 ini ya, per 6-nya. Nah, di sini per 6-nya mana? Langsung saya pindahkan ke atas, kan kalau per 6 ya, ini kan 129 per 43 per 6. Nah, per 6-nya boleh saya pindahkan ke atas ini jadi pengali ya. Bawahnya tinggal 43 aja. Nah, jadi ini saya hitung ketemunya 18 hari. Hitungnya gimana? Ini coret aja sih, 43 sama 129 kan bisa dibagi nih. 3 ya kan? Nah, jadi 3 saya kalikan 6 jadi 18 hari. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, cepet juga ternyata ya, 18 hari ya, lumayan ini. Padahal rumputnya 129 hektar ya. Yuk saya lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ini mengenai apa sih bilangan biasa ya. Jadi jumlah 2 bilangan adalah 60. Hasil bagi bilangan yang besar dengan yang kecil adalah 3 dan bersisa 4. Berapa selisih kedua bilangan? Jadi karena di sini ada 2 bilangan, saya misalkan dulu ya, bilangan yang besar itu adalah X dan bilangan yang kecil adalah Y. Ini beda ya, harus kita bedakan karena bilangan yang besar X, bilangan yang kecil Y. Nggak bisa langsung kita ngomong misalkan bilangan tersebut adalah X dan Y, gitu nggak bisa ya. Karena di sini ada keterangan ini, hasil bagi bilangan yang besar dengan yang kecil. Nah, berarti X dibagi Y itu ya. Oke, kita kembali ke kalimat pertama. Jumlah 2 bilangan adalah 60. Berarti saya dapat seperti ini ya. X plus Y sama dengan 60. Atau saya boleh nyatakan dalam X 60 min Y. Kenapa gini? Karena nanti mau saya lakukan substitusi nih si X-nya ya. Nah, berikutnya lihat. Untuk menerjemahkan kalimat kedua yang di soal ini, saya ambil contoh di sini nih untuk mempermudah, barangkali teman-teman lupa teorema sisa ya. Nah, saya ambil contoh.
13 kalau dibagi 4 tuh hasilnya berapa ya? 13 dibagi 4 hasilnya kan 3 ya. Sisanya 1. Ya, kenapa sisanya 3? Karena 12 kan terdekatnya kan. Dibagi 4 tuh hasilnya 3, sisanya 1. Gitu ya. Nah, artinya seperti ini nih ya. 13 itu adalah 3 dikali 4 tambah 1 ya. Suatu angka ya itu bisa dinyatakan sebagai pembagi ya. Pembaginya ini berarti ya. Pembagi ya. Pembagi dikali hasil ditambah sisa. Gitu ya. 13 sama dengan 3 dikali 4 tambah 1. Nah, berarti apa? Kalau misalkan saya terjemahkan yang ini, hasil bagi bilangan yang besar dengan yang kecil adalah 3 dan bersisa 4. Nah, bilangan yang besar siapa? Si X kan? Nah, X ini dia. Hasil bagi si X dengan bilangan yang kecil berarti si Y adalah 3. Nah, ini hasil dikali pembagi ya. 3 dikali Y. Gitu. Kemudian ditambah sisa, sisanya adalah 4. Nah, jadi kalimat matematikanya seperti ini ya, makanya saya pancing dulu nih dengan reminder ini, contoh ini yang di atas. Ya udah, kita udah punya dua persamaan, tinggal kita substitusi aja. Sebenarnya bukan substitusi sih, ini kan sama ya, X sama dengan X gitu ya. X ini sama dengan X. Jadi langsung saya samakan. 3Y plus 4 ya ini sama dengan 60 min Y. Ini dia ya. Saya pindahkan itu ya, jadi ketemunya Y sama dengan 14. Jadi min Y saya pindah jadi 4Y gitu, 4 saya pindah jadi 60 kurangi 4, 56 ya. Berikutnya saya bagi 4 ya, jadi Y sama dengan 14 ketemunya. Ya sudah, selesai dong. Ini tinggal nyari X-nya doang ya. X-nya adalah ini 60 min Y ya. Atau enggak masukin ke sini juga boleh ya. Kalau saya maunya ke sini aja deh. 60 min Y berarti apa? 60 kurangi 14 ya. 46 ini adalah X-nya. Ketemu X ketemu Y ditanya selisih ya. Berarti saya kurangkan aja 46 dikurangi 14. Jadi ketemunya adalah 32 ya. Jawabannya adalah yang D. Gampang teman-teman ya, gampang. Ya, jadi sekarang saya lanjutkan ke soal terakhir yang nomor 3. Ini soal komposisi fungsi biasa kok ya. Jadi diketahui fx ini ya, gx-nya ini, serta f bundaran gx itu adalah gx plus 1. Berapa kan nilai a plus b? Nah, saya langsung berangkat dari sini aja ya, karena ini yang bisa dibongkar sih. Jadi f bundaran gx itu kan f dalam kurung gx ini ya, sama dengan gx plus 1. Nah, gx-nya apa gx-nya? Gx-nya itu adalah bx plus 2. Jadi ini f dalam kurung bx plus 2 ya. Sama dengan, nah gx-nya juga saya substitusi ke sini nih. Bx plus 2, kemudian plus 1-nya ngikut di belakang ya. Lanjut, f bx plus 2 artinya apa? Fungsi f ya. X-nya diganti dengan bx plus 2. Jadi ini x-nya ini diganti dengan bx plus 2 ya. Jadi bx plus 2 plus A plus B, ini plus A plus B. Kemudian ini jadi BX plus 3 ya. Jadi BX 2 tambah 1 jadi 3. Nah, ini berarti didapatnya ini kan. Jadi kan ini BX-nya hilang ya. BX-nya hilang gitu ya. BX-nya coret gitu ya. Bisa saling mengurang. Jadi tinggal ini doang. 2 plus A plus B sama dengan 3. Ya udah tinggal saya pindahkan. A plus B berarti 3 dikurang 2, 1. Ya udah ketemu. Jawabannya yang D. Ingat kita cuma ditanya A plus B ya. Kita nggak ditanya berapa A-nya, berapa B-nya gitu ya. Jadi nggak usah mikirin berapa A-nya, berapa B-nya karena nggak ditanya ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekian video dari saya teman-teman. Silakan belajar yang rajin. Jangan lupa ikut program kami ya, program yang ujian mandiri itu untuk mematangkan ya teman-teman yang mau ikut ujian mandiri. Khususnya di SIMAK UI dan Utul UGM karena besok ya kita akan pakai soal-soal dari SIMAK UI rata-rata ya, tapi nggak semua sih. Jadi makanya ikut programnya ya supaya tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.